dipersembahkan oleh Cita-cita memiliki sekolah yang nyaman dan aman kini bukan lagi mimpi bagi anak-anak ini. Sebelumnya mereka sempat dihantui rasa takut melihat langit-langit sekolah mereka sudah menjuntai, serta besi penyangga tembok pun sudah menganga akibat dinding yang terkikis. Kini, bangunan sekolah serta fasilitas pendukungnya sudah lebih layak. Semua tak lepas dari program revitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Berikut, kisah pendidikan bermutu di kaki Gunung Rinjani. Mimpi anak bangsa untuk menjadi besar salah satunya diwujudkan lewat bangku sekolahan. Di pelosok Indonesia banyak anak bangsa yang punya mimpi besar. Tapi, terkadang fasilitas yang kurang layak jadi batu sandungan. Disitulah negara hadir untuk bantu mereka menggapai mimpinya. Termasuk di Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kondisi sekolah kami memang pada saat sebelum direvitalisasi itu memang bangunannya itu sudah kondisinya agak rusak berat. Semuanya termasuk ini di ruang kelas 3 kelas ini itu pelapon-pelaponnya sudah jatuh, Pak. Kemudian gentengnya juga sudah bocor, tembok-temboknya itu sudah pecah semuanya. Besi-besi yang dipakai dulu yang ditanam itu semuanya pecah. Dan sempat saya khawatir dulu dengan proses pembelajaran ini karena takutnya nanti pelapon-pelaponnya akan jatuh ketika musim hujan. Di SDN 1 Waringin, penantian sejak 2023 akhirnya menemui titik terang sejak adanya program revitalisasi sekolah yang dicanangkan Presiden Prabowo. Awalnya dulu di tahun 2023, semua sekolah, khususnya kami juga di SDN 1 Waringin itu mendaftar melalui Krisna. Jadi segala persyaratan-persyaratan yang diminta itu kami upload dulu waktu di tahun 2023. Dan di tahun 2024 ada perbaikan-perbaikan data sehingga infonya dulu sekolah ini kami akan mendapatkan DAK dulu. Setelah tahun 2025 muncullah revitalisasi. Alhamdulillah setelah diverifikasi sekolah kami dapat. Alhamdulillah kami warga sekolah sangat bersyukur mendapatkan bangunan dari pemerintah. Program revitalisasi satuan pendidikan merupakan mandat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 sekaligus bagian dari program hasil terbaik cepat. Sejumlah proses dilalui untuk akhirnya SDN 1 Waringin memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan revitalisasi. Pertama, kami diverifikasi oleh pihak PUPR. Kemudian yang kedua, kami juga harus memiliki sertifikat. Nah, itu harus dibuktikan dengan fisiknya juga. Kemudian dibuktikan dengan adanya lahan yang kosong dan luasnya juga. Ada beberapa sekolah juga yang lahannya mencukupi tetapi sertifikatnya belum terbit atau belum ada, itu out, tidak masuk nominasi. Sehingga kami di SDN 1 Waringin ini dua-duanya ada, Pak, waktu itu. Sertifikatnya ada, kemudian lahan kami juga mencukupi waktu itu. Dipastikan mendapat bantuan revitalisasi, panitia pembangunan pun dibentuk, melibatkan unsur orang tua, murid, masyarakat, agar pengawasan penggunaan dana pun bisa maksimal. Ini sesuai dengan program dari Kemdikbud bahwa revitalisasi dilakukan secara swakelola atau mandiri oleh sekolah, dengan prinsip transparan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Akhirnya diputuskan dana digunakan untuk merenovasi 3 ruangan kelas, toilet, dan ruang administrasi, serta pembangunan toilet baru dan unit kesehatan sekolah. Proses renovasi dimulai dengan pembongkaran pada 28 Agustus 2025 lalu, mengikuti syarat 150 hari kerja yang ditetapkan Kemdikbud. Pihak panitia akhirnya bisa mencapai target dengan pengerjaan renovasi dan juga pembangunan selesai pada 15 Desember 2025.
Salah satu yang paling disyukuri oleh para siswa adalah toilet yang baru. Sebab dulu mereka malas untuk buang air, bahkan harus pulang ke rumah karena toilet yang tidak layak. Kini, anak-anak tak ragu lagi untuk buang air di sekolah, tak perlu menahan ataupun harus pulang ke rumah. 5 ruang toilet baru dan 3 ruang toilet yang direnovasi cukup untuk memberikan rasa nyaman bagi 152 siswa dan 14 guru saat beraktivitas di sekolah. Dulu pas toilet itu belum jadi, saya selalu pulang untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Sekarang setelah toilet baru jadi, saya tidak usah pulang lagi untuk buang air besar atau buang air kecil. Seneng, soalnya udah nggak bau. Selain itu, bersih nggak? Bersih, Terus kalau sekarang airnya lancar? lancar, Nah, kalau dulu emang gimana? nggak lancar. Saya menjadi senang dan enak untuk dipakai. Sebelum toiletnya diganti, ketika saya mau pipis, airnya tidak bersih untuk cuci anunya. Dan ketika toiletnya sudah diganti menjadi baru, saya senang. Akhirnya saya tidak pulang lagi untuk pipis. 3 ruang kelas ini dulunya adalah ruang penuh was-was. Plafon yang rapuh kini berganti langit-langit tinggi, menciptakan sirkulasi udara yang membebaskan siswa dari gerah dan rasa takut. Jadi setelah ruang kelas ini direvitalisasi, tentu kami bersama konsultan perencana dan pengawas itu ada peninggian tembok di situ. Yang dulunya anak-anak gerah sekali saat belajar, panas, guru-guru kayak seperti itu. Setelah kelas kami direnovasi, kami merasa nyaman belajar untuk kelas yang baru. Dulu pas kelas kami rusak, kami takut banget belajar di kelasnya. Nah, kalau sudah direnovasi, kita nyaman belajar, bersih dan nyaman. Kalau belum direnovasi, kita takut belajarnya karena di atas plafonnya rusak. Alhamdulillah, setelah kelas yang direnovasi, kelas ini jauh lebih nyaman, terang dan bersih. Kini, siswa dapat belajar dengan tenang dan fokus. 3 ruangan kelas yang direnovasi adalah kelas 4, 5, dan juga 6. Ketiganya dipilih karena kondisinya sudah lebih memprihatinkan. Suasana baru, lebih segar, lebih terang, dan lebih mengasyikkan untuk belajar. Memang belum ada hiasan lagi di dinding kelas yang baru diperbaiki ini, tapi lambang Garuda serta foto presiden dan wakil presiden terpampang gagah di depan kelas. Kini para siswa merasa lebih bangga, senang, dan nyaman berada di ruang kelas yang telah direvitalisasi, sehingga mendorong semangat dan motivasi belajar. Perbaikan sarana-prasarana mendorong proses pembelajaran yang lebih optimal dan kondusif. Apalagi sekarang ada perangkat baru yang dibagikan pemerintah untuk menunjang proses belajar mengajar secara digitalisasi. Papan Interaktif Digital atau PID jadi salah satu terobosan yang dilakukan Kementerian Dasar dan Menengah dalam revitalisasi pendidikan. Digitalisasi kini bisa sampai ke pelosok Indonesia, dan siswa pun mendapatkan haknya mengenal teknologi yang maju. Beginilah serunya siswa kelas 5 SDN 1 Waringin saat belajar menggunakan papan interaktif digital. Sangat membantu sekali, karena sebelumnya kan kita pakai papan tulis. Dengan pemanfaatan papan interaktif digital ini, siswa dapat melihat dan memahami proses secara jelas. Melalui pemanfaatan PID, pembelajaran kini bergerak dari sekedar abstraksi menuju visualisasi, sehingga siswa dapat melihat dan memahami proses ilmiah secara konkret. Materi-materi yang kita sampaikan, dia bentuknya gambar. Nah, siswa itu lebih cepat melihat gambar dibandingkan tulisan-tulisan. Nah, ketika kita tampilkan gambar, siswa lebih cepat merespon. Kita juga sebagai guru kan lebih
lebih cepat menyampaikannya materi ke siswanya gitu. Para siswa mengaku menikmati pembelajaran menggunakan alat ini karena memudahkan mereka untuk mengerti dan juga menghadirkan keseruan dalam proses belajar mengajar. Pas belum ada papan digital itu seru, tapi kayak nggak punya permainannya gitu. Dan pas punya papan digital bisa main sambil belajar pokoknya seru banget. Pembelajaran PID sebagai bagian dari transformasi cara belajar melalui pendekatan deep learning atau mendalam, Kemendikdasmen berharap adanya peningkatan kualitas pendidikan. Tahun 2026 ini, satuan pendidikan yang telah memperoleh PID akan dilakukan pendampingan, pemanfaatan perangkat, pembelajaran terbaru. Guru pun mengaku tak kesulitan dalam menggunakan alat baru ini. Mereka bahkan bisa menyelaraskan dengan pengajaran yang ada di buku paket, sehingga siswa lebih tervisualisasikan materi yang diajarkan. Biasa kita patokannya di buku dulu yang kita gunakan, kita cari di IFP ini, nah kita sesuaikan dengan materinya, apa yang akan kita sampaikan. Nah kalau di buku, stok ke buku hanya tulis, menjelaskan. Nah kalau di ini kita bisa nampilkan video. Nah bagaimana misalnya tentang sudut, gimana dia berjalan, dari mana dia ngukur, kayak seperti yang tadi itu. Kemendikdasmen juga mendorong percepatan digitalisasi pembelajaran. Hingga kini, lebih dari 288.000 satuan pendidikan telah menerima bantuan papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel sebagai sarana pembelajaran digital. Sebagai ujung tombak terdepan pengajaran anak bangsa, guru pun mendukung ditambahnya jatah papan interaktif digital untuk tiap sekolah agar semua kelas bisa merasakan manfaatnya. Ketika kami mau menyampaikan materi, kami harus dorong ke sana kemari. Ini mudah-mudahan besok selanjutnya kita dikasih lagi bantuan untuk cukup mungkin untuk kelas 1 sampai kelas 6. Karena ini benar-benar sangat membantu. Gambarnya semuanya kelihatan nyata sehingga siswa-siswa kita lebih semangat belajarnya, lebih menarik lihat gambar, lebih cepat menangkap materi. Digitalisasi bukan sekedar memindahkan papan ke layar, tapi memindahkan masa depan ke tangan mereka. Dukungan maksimal bagi sekolah di daerah adalah kunci menuju Indonesia yang lebih cerdas dan bermartabat. Selain papan digital, SDN 1 Waringin juga mendapat bantuan 1 laptop merah putih. Meski terdengar sederhana, tapi bantuan laptop ini memberikan kesempatan bagi para siswa yang belum mengenal laptop untuk mencobanya secara langsung. Rasanya kan saya tidak punya laptop di rumah, makanya kalau ada pemerintah dia nyumbangin ke sekolah, semua sekolah gitu. Kalau saya mau belajar laptop, saya pinjam di sekolah, kita dia ajarin bapak sama ibu guru. Saya senang, perasaan saya senang karena bisa belajar laptop. Saya nggak bisa nih laptop, saya diajari oleh Pak Guru, dan terima kasih oleh Pak Prabowo yang sebesar-besarnya dan sudah menyumbangi laptop di sekolah kita. Rencana digelarnya tes kemampuan akademik jadi salah satu alasan laptop ini penting untuk dihadirkan di sekolah. Selain itu, juga untuk bekal para siswa akan kemampuan dasar menggunakan komputer. Dengan adanya laptop ini, kami bisa memperkenalkan seperti ini loh laptop. Kemudian aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya, salah satunya adalah mungkin Excel, Word. Nah, itu bisa kami kenalkan ke anak-anak sehingga ketika mereka sudah besar nanti atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka sudah familiar dengan laptop. Nah, sehingga laptop juga sangat kita butuhkan. Penggunaan laptop dalam proses belajar mengajar bisa membuat prosesnya lebih menarik. Walau intinya memperkenalkan penggunaan laptop, tapi kreativitas guru mensinkronisasikan dengan pelajaran yang diajarkan, membuat siswanya lebih semangat. Ya bagus, itu kita juga nyaman makanya ya biar anak-anak di sini juga tuh ngerasain makai laptop gimana, apalagi yang kelas 5 ANBK itu ya lancar gitu. Kita juga nggak perlu susah-susah buat minta ke orang tua buat beli laptop, ya nyaman aja kalau ada pemerintah. Sejatinya, melalui digitalisasi pembelajaran secara berkelanjutan, Kemendikdasmen terus mendorong pemerataan kualitas pendidikan.
serta mempercepat pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Dan itu semua harus dimulai dari seluruh wilayah Indonesia, agar pemerataan bisa mendukung terwujudnya generasi Indonesia emas. Satu lagi yang dibangun di SDN 1 Waringin adalah unit kesehatan sekolah. Tak jarang ada siswa yang kondisi tubuhnya menurun saat sekolah ataupun terjatuh saat bermain. Penanganan pertama di UKS bisa menjadi penting. Bukan tanpa sebab UKS dihadirkan di sini. UKS hadir bukan sekedar ruang istirahat, tapi pusat deteksi dini pertumbuhan. Bekerja sama dengan Puskesmas, ruang ini akan menjadi laboratorium kesehatan pertama bagi para siswa. Anak-anak ini bisa pantau berat dan tinggi badan secara berkala, sehingga siswa tidak hanya cerdas, tapi juga tumbuh dengan fisik yang kuat. Revitalisasi sebenarnya bukan hanya soal siapa yang dapat dana paling besar, tetapi siapa yang bisa memaksimalkannya untuk menunjang pendidikan para siswa. Termasuk bagaimana mensejahterakan guru jadi perhatian khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Usai jeda, kami punya cerita perjuangan seorang guru honorer yang atas kecintaannya mengajar tetap bertahan sampai akhirnya pengangkatan yang diangan-angankan terwujud. Jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh